Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan sekitar kota umumnya berprofesi sebagai pekerja komuter karena apa? Nah, komuter itu sendiri, komuter tuh artinya tuh pengelaju. Jadi orang yang sering bolak-balik. Makanya kan ada kereta komuter lain kan di Jakarta itu di Jabodetabek. Nah, lu bisa lihat nih di sini nih. Paling gampang lu lihat fenomenanya kereta Bogor ke arah Jakarta kalau tiap pagi. Itu luar biasa kayak pepes bisa dibilang itu. Terus sebelum Covid ya, gue nggak tahu kalau Covid kayak apa sekarang kondisinya. Gue rasa sih sama aja sebenarnya. Kayak pepes juga. Nah, uh, dia bisa dibilang apa sih karena apa faktornya ininya? Nah, di sini pengelaju ini karena faktor transportasi sebenarnya. Transportasi. Dalam hal ini kemudahan akses dan bisa dibilang tuh jarak ya. Jarak yang tidak begitu jauh sebenarnya. Jadi jarak Jakarta Bogor itu emang sendiri kalau memang naik kereta itu nggak begitu jauh. Beda ketika lo naik bis gitu kan atau naik kendaraan umum lainnya. Jadi agak lebih menghemat waktu. Akses ini hemat waktu bisa dibilang nih. Oke, kayak gue sendiri itu kalau ke Bogor dari tempat gue Jakarta Barat itu 2 jam kira-kira itu. Oke, berarti di sini kita bisa lihat ya jawaban apa? Terjangkaunya jarak tempuh bisa. Kemajuan pembangunan kota ini agak kurang tepat. Kemiskinan penduduk kota, penduduk desa. Oh no. Perbedaan tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan apakah termasuk? Nah, enggak juga ya. Murahnya biaya hidup desa enggak juga. Jadi dia karena terjangkaunya jarak tempuh. Jadi itu desa dalam hal ini paling gampang gini aja. Lu lihat kan ada stasiun Citayam, terus ada Cilebut. Jadi banyak orang-orang tuh tinggal di pinggiran. Jadi nggak desa-desa banget sebenarnya ya. Cuman ya bisa dibilang tuh rural urban fringe lah pinggirannya gitu lah. Jadi daerah antara perbatasan kota dan desa. Lebih simpel lah seperti itu ya. Nah, berarti jawabannya A ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Salah satu usaha yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi kriteria sebagai negara maju adalah apa? Jadi kalau kita bicara negara maju, maka kita harus bicara karakteristiknya atau ciri-cirinya ya. Jadi negara maju itu sendiri, ciri-cirinya yang pertama itu pertumbuhan penduduknya rendah, pertumbuhan penduduk rendah. Yang kedua, pendapatan per kapita tinggi. Pendapatan per kapita tinggi. Jadi ini karena luasnya sektor pekerjaan jadinya pendapatan per kapita tinggi. Selain itu juga karena ada penguasaan iptek ya sebenarnya. Nah, di situ habis itu ada kesehatan masyarakat. Baik, kesehatan masyarakat. Masyarakat. Baik. Nah, habis itu sedikitnya angka pengangguran, sedikit pengangguran. Terakhir tadi ya, ini agak ada kaitan tadi poin kedua. Karena kalau misalnya pendapatan per kapita tinggi itu justru yang maju tuh sektor ipteknya sebenarnya. Penguasaan iptek. Nah, dari poin ini kita bisa uraian nih satu-satu nih. Oh, satu lagi gue lupa. Pendidikan ya, sistem pendidikan. Oke. Nah, di sini kita bisa uraiin satu-satu. Pemanfaatan sumber daya alam ini kurang tepat, justru dia kan harus iptek. Perluasan industri pertanian sebenarnya dalam hal ini ya ini juga kurang tepat ya. Justru yang maju dalam hal negara maju itu manufakturnya. Manufaktur. Jadi industri atau jasanya yang maju bukan pertaniannya, walaupun ada negara maju tuh akibat pertanian yaitu Belanda. Cuman Belanda itu pertaniannya tuh sudah dimanufakturkan bisa dibilang itu. Jadi udah macam kayak industri bener-bener kalau di Belanda. Cuman ini kurang tepat ya kalau bagi negara kita. Soalnya kita bicara Indonesia. Perluasan lapangan kerja iya, karena tadi kalau negara maju itu sedikit pengangguran. Intensifikasi sektor perdagangan bukan. Sebenarnya yang paling bagus tuh manufaktur dan jasa kalau mau maju itu. Ya perdagangan apa? Kalau cuma jual barang mentah doang, ya sami mawon gitu kan. Dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang pun kita emang hobinya jual barang mentah. Itu bukan negara maju. Justru harus mengandalkan manufaktur dan jasa. Oke? Pengembangan sektor jasa ini kurang. Jadi ada manufakturnya harusnya ya juga ya, bukan jasa doang.
Nah, berarti jawabannya itu cicak ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Sumber energi biomasa biasanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat pedesaan. Karena apa? Jadi kalau kita bicara pedesaan, maka kegiatan identiknya itu pertanian dan peternakan ya. Peternakan. Nah, kegiatan tersebut pasti menghasilkan limbah. Nah, limbah tersebut bisa diolah menjadi energi biomasa. Oke? Dari sini, dari uraian singkat gua ini, kita bisa tahu nih jawabannya. Oke, yang pertama itu teknologi belum berkembang, nggak juga. Harga minyak tidak stabil, nggak. Kalau bicara sekarang malah agak cenderungnya stagnan dan turun sebenarnya. Potensi energi relatif terbatas, nggak. Nah, ketersediaan bahan melimpah, karena tadi sumbernya ini limbah kan. Nah, berarti ini salah, berarti jawabannya dodol ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Kekayaan ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri oleh nelayan asing karena apa? Ayo, karena apa? Wilayah laut sangat terbuka. Ya, memang laut sifatnya terbuka, cuy. Sebagian besar laut dangkal, nggak juga. Wilayah Indonesia itu juga ada laut dalam ya kan, terutama di daerah dekat Sulawesi, terus dekat Asia Timur, perbatasan ya dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, ini nggak juga, ini salah ya, salah. Wilayah laut sangat luas, nah ini jadi problemanya nih, problemnya. Wilayah lautnya luas, jadi personelnya kurang. Personel kurang, jadi personel keamanannya itu emang bisa dikatakan tuh kurang. Udah tahu kita lautnya tuh luas banget ya kan. Dan akhirnya ya karena personel kurang ini kita kadang sering kebobolan, sering dicuri hasil laut kita itu. Nah, ini benar garis batas wilayah tidak jelas ya, jelas lah kan ada perjanjian hukum internasional ya. Wilayah laut banyak pulau, ya dari dulu juga sama ya. Tapi yang menjadi problema utamanya ini cicak ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Karakteristik fisik tanah yang dapat terjaga dengan adanya rotasi tanaman pada budidaya pertanian berkelanjutan adalah apa? Jadi dengan adanya rotasi tanaman ini pada budidaya pertanian, maka di sini menjaga struktur tanahnya agar apa? Agar bersifat remah. Nah, kenapa? Karena kalau dia sifatnya remah, ya kan, sirkulasi udaranya, jadi ada sirkulasi udara ya di dalam tanah ya. Setelah itu ada nutrisi itu apa ya kalau ini? Oh, unsur hara ya. Unsur hara terjaga baik. Oke, terjaga baik. Jadi simpelnya seperti itu. Nah, berarti jawabannya struktur tanah bebek ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 6. Penyebab terjadinya danau air asin seperti Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat adalah, nah diperkirakan air asin tersebut pada danau itu masuk melalui letusan Gunung Tambora. Nah, maksudnya apa? Ini letusan Tambora. Ini 1815. Jadi pada waktu itu letusannya amat dahsyat. Nah, karena amat dahsyat tersebut, maka di sini bisa meluapkan air laut. Sehingga air laut tersebut akhirnya masuk pada struktur danau. Jadi bisa dibilang tuh terperangkap lah. Terperangkap air lautnya masuk struktur danaunya. Terperangkap pada struktur danau termasuk batuana dan lain-lainnya ya. Struktur atau batuan lah. Dan danau. Nah, di sini kita bisa lihat jawabannya, intrusi air laut terjadi di danau. Oh, enggak, ini intrusi ini proses alamiah dan berlangsung panjang. Partikel yang tergandung dalam air danau bukan air laut terperangkap. Tadi ya, terperangkap masuk dalam struktur atau batuan danau. Ini benar. Itu maaf tulisan gua agak jelek. Danau yang lebih rendah dari permukaan laut enggak ya. Ini dia masuk karena luapan yang begitu besar pada waktu itu sehingga memerangkap air tersebut di danau. Evaporasi besar pada air danau? Enggak juga. Berarti ini jawabannya cicak ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Pengendalian eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan di Indonesia perlu digalakkan karena apa? Jadi kata kuncinya itu SDA,
tak terbarukan digalakkan. Kenapa perlu digalakkan? Jumlah cadangannya terbatas, ini betul. Jadi cadangannya itu nggak begitu banyak dan cenderungnya sulit untuk mencari substitusinya. Sebaran tidak merata, pada dasarnya emang SDA itu sebarannya tidak merata. Tidak merata, terutama SDA yang tak terbarukan. Oke, yang tidak bisa diperbarui. Jadi ini bukan alasan untuk menggalakkan, karena pada dasarnya emang SDA itu sebarannya tidak merata. Pembentukannya berlangsung lama, iya. Ini biasanya ini batu bara dan minyak bumi yang memang cenderung lama. Minyak bumi. Antisipasi pertumbuhan kebutuhan, ini agak kurang tepat ya, bisa dibilang ya. Ya, pertumbuhan itu tetap ada, cuman dalam hal ini dia cuma perlu dikontrol aja, nggak perlu digalakkan. Ini ya, oke. Ini agak kurang tepat. Berarti 1-3 jawabannya itu bebek ya. Oke. Oke, sekarang kita ke soal nomor 8. Faktor yang menyebabkan tingginya angka perkawinan dini di beberapa wilayah perdesaan Indonesia adalah apa? Jadi bisa dikatakan itu perkawinan dini itu dilakukan sebelum usia 18 tahun. Oke, jadi dia ini bisa dibilang tuh usia remaja dan usia anak-anak dia tuh sudah melakukan perkawinan atau pernikahan. Apa sih faktor yang menyebabkan tingginya angka tersebut, terutama di wilayah perdesaan? Kita bisa uraikan satu-satu dari jawabannya. Rendahnya tingkat pendidikan, ini jelas. Semakin rendah pendidikan seseorang, dalam hal ini perempuan, maka kecenderungannya untuk melakukan perkawinan dini itu tinggi. Oke. Pengaruh budaya setempat, ini jelas. Ini kita bicara sosial kultural, jadinya emang ada, ya kan? Dan di Indonesia emang perkawinan dini di perdesaan tuh masih cukup tinggi juga terhitungnya. Tingginya tekanan ekonomi, ini jelas juga. Jadi bisa dikatakan ya wilayah bagi orang-orang desa perkawinan dini ini bisa dikatakan sebagai melepas jerat ekonomi, melepas jerat kesusahan ekonomi. Walaupun ya nggak semua ininya ya, tapi ada saja. Ini salah satu faktornya. Eratnya hubungan kekerabatan, ini sebenarnya tidak ada kaitannya. Kenapa? Ya karena pernikahan antar kerabat, jadi antar sanak saudara itu biasa terjadi. Bukan antar ini ya, saudara kandung ya. Paling nggak sepupu atau dua pupu atau lain-lainnya lah, saudara jauh. Tapi yang penting masih kerabat. Ini ya. Ini jelas bukan faktornya. Berarti 1, 2, 3 jawabannya itu ayam ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9. Pesisir timur Sumatera lebih beresiko terlanda bencana tsunami dibanding pesisir barat Sumatera. Apakah ini benar? Ini salah ya. Jadi kalau digambarin, ini Pulau Sumatera, ini sisi timur, ya kan? Di sini sisi barat. Jadi yang rawan tsunami dan gempa itu ada di pesisir barat. Kenapa? Karena di sampingnya itu tempat bertemunya lempeng Indo-Australia. Australia ini yang menyebabkan gempa dan tsunami. Sedangkan wilayah timur Sumatera itu lebih banyak daerah dataran rendah serta rawa-rawa. Biasanya itu terkenal tuh sebagai lahan apa ya? Yang suka dibakar, lahan gambut ya. Gambut. Ya benar, gambut, lahan gambut. Ini ya, yang suka dibakar, yang buat kelapa sawit. Nah, ini salah, tapi ini benar, timur Sumatera ya. Dan ini berarti salah benar, jawabannya dodol ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 10. Setiap jenis hewan dan tumbuhan tersebar tidak merata di berbagai tempat di permukaan bumi. Apakah betul? Jelas, ini jawabannya betul. Lo nggak bakal bisa nemuin beruang kutub tinggal di hutan tropis. Atau beruang madu tinggal di kutub utara. Ini betul. Pernyataan duanya, setiap jenis hewan dan tumbuhan mempunyai habitat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya. Dan ini jelas, ini sesuai sebabnya ya. Karena ya beruang kutub memang secara fisik, secara evolusi itu emang cocoknya di kutub utara. Dengan beruang madu ya di daerah tropis seperti kita ini. Dan ini saling menunjukkan keterkaitan. Ayam ya.